Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerahnya. Pagi ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang tidak bisa datang di gereja, biarlah kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah. Amin, amin, amin.
puaskanlah kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus menyingkapkan keajaiban-keajaiban Taurat Tuhan sehingga kami bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan terlebih mampukan kami melakukan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di minggu yang ketiga ini dari kitab Nehemia pasal yang keempat ayat 1 sampai 23. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Nanti untuk lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah masing-masing. Kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai ayat 9, beginilah firman Tuhan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupannya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tak berkisar walau sejari. Maksudnya seperti apa kita akan melihat secara keseluruhan di perenungan kita pada pagi hari ini. Ada kata bijak yang berbunyi demikian. Dunia adalah lahan tantangan tak terbatas. Ya, maksudnya apa? Bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada tantangan. Apapun yang akan kita lakukan pasti ada tantangannya. Melakukan yang baik ada tantangannya. Melakukan kehendak Tuhan ada tantangannya. Semua tidak akan pernah berjalan mulus. Jadi tidak salah kalau dikatakan orang bijak, dunia ini adalah lahan tantangan tak terbatas. Jadi tantangan yang kita hadapi hari lepas hari akan selalu ada. Begitu pula yang dihadapi oleh Nehemia dan juga orang-orang Israel di dalam mereka melakukan tugas dan panggilan, yaitu visi Allah membangun kembali tembok Yerusalem. Tantangan apa yang mereka hadapi? Tantangan yang mereka hadapi adalah yang datang dari Sanbalat. Siapa dia Sanbalat? Sanbalat adalah gubernur Samaria dan juga dari Tobia orang Amon, dari Geshem orang Arab, orang Asdod. Jadi tantangannya dari segala penjuru, dari orang-orang yang berkuasa saat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu sangat marah terhadap apa yang dikerjakan oleh Nehemia dan juga oleh bangsa Israel. Karena apa? Secara politik, jika bangsa Israel bangkit, jika bangsa Israel bersemangat dan tembok itu jadi, mereka bersatu,
itu ancaman tersendiri bagi para pejabat, terutama Nehemia. Karena Nehemia adalah juga orang yang bekerja di dalam kerajaan. Jadi waktu itu karena kepentingan pribadi, orang-orang ini menjadi sangat marah dan berniat untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Nehemia dan juga bangsa Israel. Kemarahan mereka bukan cukup di situ saja. Mereka melontarkan kata-kata yang mematahkan semangat. Mereka menghina, mereka mengejek. Apa yang mereka katakan? Coba lihat, pekerjaan itu kan terlalu besar, gak mungkin bisa diselesaikan. Gak mungkin mereka bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka kan orang-orang yang lemah. Orang Israel, engkau orang yang lemah, orang yang gak berdaya. Kalaupun tembok itu dibangun, pasti tembok itu akan roboh. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia dan juga orang-orang Israel. Kata-kata yang sangat pedas, kata-kata yang sangat mematahkan semangat, itu yang dilontarkan. Karena apa? Tujuannya supaya Nehemia dan juga orang-orang Israel tidak memiliki semangat. Bahkan mereka tidak melakukan akan panggilannya membangun kembali tembok Yerusalem. Ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Akhirnya mereka juga melakukan sesuatu hal yang lebih jahat. Mereka bersepakat, mereka merencanakan peperangan dan berusaha untuk membuat kekacauan di Yerusalem. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah menggagalkan apa yang sudah dikerjakan oleh Nehemia maupun orang Israel. Situasi ini tentu situasi yang tidak enak. Sudah berusaha melakukan yang baik, berusaha melakukan yang benar, memenuhi panggilan mereka, tetapi ketika mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka, mereka diperlakukan tidak baik, mereka dihina, mereka diolok-olok, mereka diejek, bahkan mereka juga diancam. Bukankah ini situasi yang tidak enak? Kira-kira ketika ada hal yang demikian, apa ya yang dilakukan oleh Nehemia maupun orang-orang Yahudi? Melihat segala kenyataan, mendengar hinaan, dan juga menghadapi ancaman itu, ternyata Nehemia dan juga orang-orang Yahudi tidak membalasnya. Mereka justru mengambil sikap sebagai orang yang beriman. Apa itu? Mereka berdoa kepada Tuhan. Di tengah tantangan yang sedemikian rupa, mereka tidak sibuk memikirkan bagaimana caranya membalas. Tetapi mereka membawa segala ejekan yang mereka terima, membawa segala rintihan hati mereka kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya dan yakin bahwa apa yang mereka lakukan di dalam Tuhan itu akan berjalan meskipun ada tantangannya dan akan bisa diselesaikan. Jadi mereka membawa segalanya kepada Tuhan, sehingga meskipun mereka di dalam kesukaran yang begitu luar biasa, mereka tidak kehilangan semangat. Mereka tetap memiliki motivasi, mereka tetap bisa maju melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan cuma hanya berdoa, mereka juga terus bekerja. Jadi mereka lakukan berdoa dan juga bekerja. Mereka sungguh menghayati orait labora di dalam kehidupannya. Ini adalah hal yang harus dimiliki oleh orang percaya. Berdoa harus sungguh-sungguh. Tetapi jangan lupa
bekerja juga harus sungguh-sungguh. Atau dikatakan hidup itu seimbang. Tetapi yang pertama adalah berdoa. Jadi urutan yang pertama berdoa, terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka di ayat 14b waktu itu Nehemia berkata demikian, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah. Jadi di tengah kesukaran yang besar ini, ingatlah kepada Tuhan kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, dan lakukanlah bagian kita. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini sungguh mencerminkan bahwa mereka menghidupi apa yang mereka imani. Jadi imannya bukan cuma hanya sebatas teori, tetapi di dalam prakteknya iman itu sungguh terwujud nyata. Dan ketika kita nanti membaca dari Nehemia ini, kita akan melihat bahwa di dalam kesukaran itu Tuhan memimpin dan menyertai mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan nyata atas bangsa Israel, atas Nehemia dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Karena cara Tuhan memimpin dan menyertai umatnya dengan banyak hal. Cara-cara yang ajaib yang di luar pemikiran manusia bisa Tuhan nyatakan untuk menyertai akan setiap umat yang Dia kasihi. Akhirnya apa? Pembangunan tembok tetap berlanjut. Meskipun mereka diolok-olok, meskipun dihina, dikatakan kata-kata yang sangat menyakitkan. Bahkan mereka mendapatkan ancaman. Itu tidak membuat mereka mundur, tetapi mereka pantang menyerah. Mereka tetap maju melakukan apa yang Tuhan sudah tentukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Pembangunan itu terus berlanjut. Apakah ketika mereka sudah berdoa, tantangannya langsung semuanya hilang begitu saja? Tentu tidak. Selalu ada tantangan, tapi di dalam tantangan itu ada satu keyakinan yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menjaga dan melindungi. Dan ada keyakinan juga, jika Tuhan sudah memulai pekerjaan itu, Tuhan juga yang akan mengakhirinya memakai umat Tuhan itu sendiri. Jadi luar biasa Bapak, Ibu, Saudara. Meskipun mereka melanjutkan pembangunan itu, semua tidak berjalan dengan aman. Mereka harus bekerja dan berjaga-jaga. Jadi sebagian harus ada yang bekerja, sebagian harus ada yang berjaga-jaga, bahkan ada yang menyandang senjata. Bayangkan, di dalam situasi yang sangat genting gitu, tapi mereka punya semangat, mereka punya gairah, mereka mau maju di dalam Tuhan. Berdasarkan pendapat para ahli, bahwa orang-orang yang tidak suka kepada pembangunan tembok Yerusalem, Sanballat, Tobia, Arab, dan yang lainnya, itu dari segala penjuru utara, selatan, barat. Jadi dari segala penjuru, karena tembok itu memang sangat panjang begitu ya. Nah, meskipun mereka harus bekerja dan waspada, itu tidak mengurangi semangat mereka. Bahkan Nehemia mendapatkan hikmat daripada Tuhan,
sehingga bisa mengatur semua ini. Bisa menempatkan penjaga, bahkan ada peniup sangkakala. Untuk apa? Supaya bisa memberikan tanda keadaan darurat. Kalau ada tanda itu, mereka siap untuk bisa berperang. Jadi bekerja masih memikirkan nyawa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hal ini menjadi pelajaran yang menarik dan bisa kita teladani menurut saya apa yang dilakukan oleh Nehemia maupun orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, kira-kira mengapa mereka itu bisa sampai sesemangat itu? Apakah mereka berbeda dari kita? Mereka manusia yang lebih kuat. Mereka sama dengan kita, sama-sama manusia, punya rasa takut juga, punya kekhawatiran juga. Tetapi semangat mereka miliki karena pengaruh seorang pemimpin, yaitu Nehemia. Nehemia tidak hanya ngomong tok, tetapi Nehemia mendampingi bangsa Israel. Dia juga memotivasi, dia ikut ambil bagian di dalamnya, dan dia memperkatakan firman Tuhan. Nehemia berkata kepada bangsa Israel, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk orang-orang yang kamu kasihi, sebab Allah di pihak kita. Allah kita akan berperang bagi kita. Atau kalau kita sering berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Artinya, jika Allah berada di pihak kita, segala sesuatu bisa dilakukan. Luar biasa, Nehemia bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat, memberikan spirit kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan, meyakini firman Tuhan. Mereka bersehati, mereka bersama-sama, mereka bergotong royong, masing-masing melakukan bagiannya sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Dan orang Israel mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nehemia sebagai pemimpin. Jadi luar biasa, kita bisa melihat pengaruh pemimpin besar. Tetapi umat juga punya peran sendiri. Ketika pemimpin menyampaikan suara Tuhan, umat juga meyakini, mengimani akan suara Tuhan itu, dan semua bergerak bersama melakukan bagiannya. Jadi ketika semua unsur melakukan bagiannya, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita orang percaya dalam menjalani kehidupan ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari apa yang dialami oleh Nehemia maupun bangsa Israel. Kita orang percaya pasti menghadapi tantangan. Bentuk tantangannya saja yang berbeda. Tantangan yang kita hadapi itu bisa dari segala penjuru. Bisa dari diri kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita, atau orang luar. Dan diri kita pun bisa menjatuhkan kita sendiri. Kok bisa? Bisa. Kita akan berkata kepada diri, aku yang gak bisa, aku ora iso popo, wes lah biar yang lain, udah. Atau ketika ada omongan yang tidak menyenangkan, langsung, iya betul omongan itu, aku memang seperti itu, udah aku tidak mau lagi, ya sudah biar yang lain mengerjakan.
Jadi diri kita sendiri pun bisa menjadi tantangan bagi diri kita untuk kita bisa maju. Nah, tantangan kita ini ketika kita tidak bisa atasi dengan baik, maka kita tidak akan pernah mencapai keberhasilan. Hidup kita akan semakin rumit, hidup kita akan semakin tidak bahagia. Kita orang percaya, sekalipun kita melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam terang firman Tuhan, tantangan pasti ada. Bahkan semakin kita bertekad melakukan firman Tuhan, semakin besar tantangannya, terutama dari iblis. Karena iblis tidak suka jika kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini menjadi satu penghiburan bagi kita. Kita orang percaya saat ini, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, apapun itu bentuknya, bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita, tidak. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan akan ada bagi kita. Yang penting adalah di dalam menjalani kehendak Tuhan, di dalam menjalani visi Tuhan, baik atas diri kita sendiri, atas keluarga kita, dan atas gereja kita, kita tetap maju. Sekalipun tantangan dari segala penjuru ada. Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan mau itu, kalau kita lakukan, kita akan sampai kepada tujuan. Jadi dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan semangat yang mau berjuang. Jangan menjadi orang yang mudah putus asa. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, ketika kita sudah berusaha menjalankan tugas pelayanan kita, kita berusaha melakukan peran kita dengan sebaik mungkin, tetapi begitu banyak cibiran, banyak orang yang nyinyir kita, banyak orang yang tidak suka kepada kita. Itu wajar. Tapi meskipun demikian, janganlah patah semangat. Karena orang-orang itu ingin menjatuhkan kita. Yang penting adalah teruslah berjalan di jalan kebenaran. Lakukan apa kehendak Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita, maka tidak akan ada orang yang bisa menghalangi dan menggagalkan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka apa yang menjadi pesan Nehemia secara khusus kepada bangsa Israel, itu juga yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Jangan takut menghadapi segala tantangan kehidupan. Jika saat ini masing-masing kita diperhadapkan dengan tantangan yang rasanya sangat berat sekali, jangan takut. Karena Allah ada bersama dengan kita. Allah berada di pihak kita. Yang penting kita berjalan di dalam kebenaran. Yang kedua, tetap sehati. Tetap bersatu, semangat dan saling menguatkan dalam melakukan pekerjaan Allah. Jadi kita tahu apa maunya Tuhan atas diri kita sendiri. Kita tahu apa maunya Tuhan atas keluarga kita. Kita tahu apa maunya Tuhan atas persekutuan kita, atas GKMI Surakarta. Kita tahu apa maunya Tuhan atas kota Solo dan bangsa Indonesia. Karena itu kita orang percaya harus bisa sehati. Kita harus bersatu, kita harus saling menyemangati, saling menguatkan.
kita harus memiliki semangat yang luar biasa mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi visi Tuhan atas diri kita, atas keluarga kita, atas kota kita, atas bangsa kita, dan juga atas gereja kita GKMI Solo. Gereja kita punya visi bahwa GKMI Surakarta menjadi gereja pembawa damai sejahtera. Dan kita ingin supaya semua jemaat menjadi pribadi yang berakar, bertumbuh, bergerak, dan berdampak. Bisa tidak dilakukan? Bisa. Dan ketika kita berusaha untuk berjalan mewujud nyatakan visi misi itu, pasti banyak tantangan dari kiri, dari kanan, dari belakang maupun dari depan, dari segala penjuru. Entah itu omongan yang mematahkan semangat, bahkan tindakan-tindakan yang berusaha menggeser kita dari panggilan itu. Jadi paling tidak kita ini harus tetap punya prinsip. Saya mau terus berjalan di jalan Tuhan. Seberat apapun perjalanan itu tidak akan menggoyahkan iman percayaku. Karena semuanya bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Semuanya bisa dilalui bersama dengan Tuhan. Semuanya bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Dan kalaupun kita sampai merasa sakitnya luar biasa, bawalah rasa sakit itu kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dan biarkan Tuhan melakukan keadilannya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah tantangan kehidupan yang begitu luar biasa, biarlah kita berdoa mengutamakan Tuhan. Situasi pandemi ini, apakah kita bisa mengutamakan Tuhan? Sangat bisa. Justru semakin teruji sejauh mana kita mengutamakan Tuhan. Karena penghayatan iman itu terwujud nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita beribadah, entah itu online, entah itu offline, apakah sungguh-sungguh hati kita berkobar-kobar karena Tuhan ada? Karena kita merasakan jamahan dan lawatan Tuhan, kita merasakan sukacita yang luar biasa. Karena sungguh-sungguh Tuhan itu hadir dalam persekutuan kita. Ketika kita beribadah di rumah, apakah memang kita bisa merasakan hadirat Tuhan, atau hanya sebatas rutinitas saja? Ya ibadah, tapi tidak ada satu hal di dalam hati ini. Tidak ada yang berkobar-kobar. Tidak ada api yang membakar semangat kita untuk bisa berhidup, bertindak lebih dan lebih baik lagi. Dan begitu juga di situasi pandemi ini, wujud iman kita kepada sesama kita bisa kita semakin lihat lebih jelas. Karena semua kita mengalami dampak daripada COVID-19. Mau yang dari paling ekonomi bawah sampai paling ekonomi paling atas, semua memiliki dampaknya. Tapi di tengah situasi itu, apakah kita masih punya kepedulian kepada orang lain? Atau hanya kita sibuk memikirkan diri kita sendiri? Itu juga semakin teruji di masa pandemi begini. Untuk saling memotivasi, ini juga semakin teruji. Apakah kita hanya sebatas melihat, menonton, komentator? Itu salah, itu tidak benar. Itu semakin terlihat. Tapi justru bisa juga kita semakin, iya, aku bisa apa? Ada Tuhan
Tuhan taruh di dalam diri saya. Saya harus melakukan A, B, dan C. Jadi kita tidak sibuk mengurusi diri kita sendiri. Jadi orang-orang percaya di dalam menghadapi tantangan kehidupan itu harusnya semakin gigih di dalam berdoa. Dan semakin gigih juga di dalam berusaha. Jadi kita ini harus berdoa dan bekerja, berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, itu tidak luput dari hinaan, tidak luput dari ejekan, bahkan ada ancaman. Apakah itu terjadi di dalam kita mengikut Tuhan? Betul, sangat terjadi. Bapak Ibu pernah merasakan sudah belajar melayani Tuhan, tetapi masih keluar kata-kata, apa itu? Majelis kok ngono, pendetone apalagi juengkel ke, ora mengerti dengan jemaate, ora peduli dengan jemaate. Wah, teman-teman gerejaku ora ono sing peduli ambek aku. Mereka itu hanya kelihatan sok rohani saja, luarnya tok ketok apik, tapi jorene ya ampun melebihi kuburan. Bisa kita dengar. Dan ketika itu kita dengar, apa reaksi kita? Atau kita sudah berusaha hidup benar, ada orang bilang, lah kamu itu loh sok suci, kamu sok benar wae. Udah melakukan sedikit kecurangan tidak apa-apa, hidup tidak benar sedikit aja tidak apa-apa. Lebih baik kayak saya sudah tidak ke gereja, saya tidak berdoa, hidup saya jauh lebih baik dari kamu. Ngapain kamu mengikuti Tuhan? Nah, ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan? Ada orang mungkin berkata, coba lihat dirimu, kamu aja berdoa nganti saiki ora dikabulkan Tuhan, boro-boro kamu mendoakan orang lain, berarti kamu itu orang yang penuh dosa. Wah, ketika itu yang terjadi apa? Secara manusia kita akan rasanya sakit banget, karena manusia itu paling tidak suka kalau disalahkan, ya. Kita rasanya sakit banget. Tapi ketika itu yang terjadi, jangan patah semangat. Itu bagian dari proses pembentukan diri kita dan pembentukan orang yang ada di sekitar kita. Yang paling penting kita lakukan adalah kita tidak menghiraukan itu, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap melangkah dengan penuh optimis, dengan penuh semangat. Kita mau berkata bersama Tuhan pasti bisa. Jadi GKMI Surakarta pasti bisa lebih bergerak dan lebih berdampak. Ketika kita semua yang ada di gereja ini, mau dari yang kecil sampai yang tua, bergerak melakukan apa yang bisa dilakukan. Ambil bagian sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Kalau ada yang kurang, bisa saling mengingatkan. Kalau ada yang lemah, bisa saling menyemangati. Jangan dijerokke. Jadi Tuhan mau kita semua ikut ambil bagian di dalam mewujudkan visi misi Tuhan secara khusus atas GKMI Surakarta. Dan juga Tuhan juga mau kita itu bukan hanya hangat-hangat tai ayam, jadi semangat awal-awal tok, tapi Tuhan menuntut kesetiaan. Jadi Tuhan itu mau supaya masing-masing kita setia mengerjakan bagian kita. Ada yang bagiannya cuma kecil, ada yang bagiannya banyak besar,
Tapi yang Tuhan lihat adalah bukan seberapa besar yang kamu kerjakan itu, seberapa kecil yang kamu kerjakan. Yang Tuhan lihat adalah setia. Setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi berjuang itu bukan cuma satu kondisi saja, tetapi setiap saat kita berjuang untuk mewujudkan visi Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, dan juga gereja kita. Dan sebagai kekuatan, sebagai janji Allah, penghiburan bagi kita adalah bahwa firman Tuhan berkata demikian, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Allah di pihak kita, kita pasti menang. Jadi orang percaya yang mau berjuang di dalam kebenaran pasti menang. Jadi kita tidak perlu takut. Karena itu mari mulai dari sekarang kita lebih perbanyak lagi doa dan bekerja. Kita mengutamakan Tuhan dan kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang dialami oleh Nehemia dan bangsa Israel akan bisa kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Ya Tuhan, sebagai manusia kami sungguh paham bahwa tindakan Nehemia dan bangsa Israel itu sangat sulit kami lakukan. Tapi kami mau belajar dari mereka ketika ada tantangan menghampiri perjalanan hidup kami. Biarlah kami berdoa kepada Tuhan dan kami boleh terus melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Kami tidak patah semangat, tapi kami semakin giat dalam melakukan panggilan Tuhan. Karena jika Allah di pihak kami, maka tidak ada lawan kami. Keberhasilan akan ada bersama dengan kami. Ini seluruh jemaat-Mu di dalam segala pergumulan, mewujudkan visi Tuhan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun di dalam kehidupan kota kami dan bangsa kami, dan secara khusus di dalam gereja GKMI Solo. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya setiap kami boleh ambil bagian sesuai dengan bidang kami masing-masing. Kami boleh sehati, sepikir, saling menyemangati, saling menguatkan, saling memotivasi satu dengan yang lain. Berkati akan kesehatan jemaat-Mu, berkati akan kehidupan iman, berkati akan usaha pekerjaan mereka, sehingga apa yang dikerjakan di dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Di dalam segala pergumulan dan juga tantangan kehidupan, biarlah Tuhan terus yang menguatkan, Tuhan terus yang menyertai, Tuhan terus yang memimpin. Kami serahkan juga ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang lansia maupun anak-anak sekolah minggu, karena usia mereka belum bisa beribadah di gereja ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, supaya di dalam segala keberadaannya mereka juga boleh menikmati persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Sukacita surgawi memenuhi hati dan seluruh kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang lemah tubuh, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan juga untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian tengah semester, penyertaan Tuhan nyata atas mereka, supaya mereka bisa mengikuti ujian dengan baik dan pada akhirnya memperoleh nilai yang memuaskan. Kami berdoa ya Bapa untuk PIPKA, MDS maupun Sinode kami, secara khusus pembangunan Wisma Sinode. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan menolong, sehingga masing-masing lembaga ini boleh melakukan tugas panggilannya sebagaimana mestinya. Dan terlebih nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Pembangunan Wisma Sinode Tuhan, Kau berkati para tukang dan juga kegerakan yang terbangun di GKMI
untuk boleh memberkati para tukang dengan memberikan makan siang. Biarlah ini boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan terlebih nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan KB Kinasi, Tuhan yang menolong, sehingga KB Kinasi boleh terus berjalan dan menyatakan kasih Tuhan. Dan berkati guru-guru yang mengajar, biarlah mereka boleh melakukan panggilannya dengan penuh sukacita dan hati yang terus mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat buat anak-anak secara khusus. Terima kasih Bapak yang penuh dengan kasih. Kami serahkan untuk Kota Solo di dalam persiapan pilkada. Tuhan berkati, Tuhan menolong. Mampukan kami seluruh warga Solo untuk boleh menggunakan hak pilih kami dengan penuh tanggung jawab. Dan siapapun pemimpin yang akan memimpin Kota Solo ini, kami percaya itu pemberian Tuhan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan terus menjaga dan melindungi, sehingga Kota Solo boleh tetap berada dalam keadaan yang aman. Kami serahkan untuk Indonesia dan juga seluruh dunia secara khusus di dalam mengatasi akan pandemi virus corona dan segala dampak-dampaknya. Tuhan, hikmat-Mu ada bersama para pemimpin kami, secara khusus pemimpin Indonesia, sehingga mereka boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat dan juga supaya kehidupan boleh semakin membaik ya Bapak. Kami serahkan juga untuk para ahli, Tuhan menolong memimpin mereka sehingga mereka juga bisa melakukan tugas mereka dan mereka boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami. Kami serahkan untuk para tenaga medis Tuhan, dokter, perawat dan lainnya. Tuhan menolong mereka, Engkau menjaga dan melindungi sehingga mereka juga boleh melakukan tugasnya dengan baik. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, secara khusus untuk salah satu pendeta dari GKMI yang positif. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menganugerahkan sukacita, dan juga Tuhan menguatkan iman percaya, supaya di situasi saat seperti itu mereka boleh merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Mereka tetap kuat dan mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan begitu juga kami semua, tolong kami untuk kami bisa mensupport mereka supaya mereka juga boleh memiliki semangat. Terima kasih Bapak yang penuh dengan kasih. Kamu serahkan sepenuhnya akan kehidupan kami. Doa-doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah hidup tetap fokus dan bersyukur pada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita naikkan pujian hidupku serahkan kepada Tuhan, dan kita akan ambil kepada Tuhan.
Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.